Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel Fakta Kehidupan. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai membahas sebuah kisah, kita absen dulu nih kalian semua yang lagi nonton dari daerah mana aja. Kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya, seperti biasa. Nah, kemarin itu udah banyak banget yang masuk, yang udah komen-komen, yang udah hadir di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih dan saya salam balik buat kalian semua. Semoga kalian semua yang nonton dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Nah, kali ini ada sebuah kisah kiriman salah satu subscriber kita. Nah, kisahnya itu menceritakan, aku dipaksa kawin lagi oleh ibuku karena suamiku miskin. Ada seorang anak perempuan dipaksa menikah lagi padahal dia itu masih punya suami yang sah. Gimana ini? Nah, biasanya kisah ini tuh dialami oleh orang-orang yang saat menikah orang tuanya itu ya sedikit tidak rela, tidak mengizinkan lah. Nah, ini pun berakhir seperti ini. Gimana itu? Pasti banyak banget dari kalian yang penasaran dengan kisah ini yang dialami oleh salah satu subscriber kita. Gak usah lama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Nah, seperti biasa, nama dan tempat kita rahasiakan atau kita samarkan untuk kepentingan bersama. Nah, kisah ini tuh dialami seorang wanita, sebut saja namanya Hidayah. Hidayah adalah anak satu-satunya dari orang tuanya. Dia tuh anak sematawayang. Ayahnya bekerja menjadi seorang mandor proyek dan ibunya adalah ibu rumah tangga pada umumnya lah. Si Hidayah ini jatuh cinta pada seorang pria yang bekerja atau usahanya itu dagang sayur di sebuah pasar. Nah, sebut saja pria ini bernama Ajis. Lah, Ajis ini dan Hidayah itu saling suka. Nah, orang tuanya Hidayah, yaitu ibunya Hidayah ini tidak rela, tidak menyetujui bahwasannya hubungan antara Hidayah dan si Ajis ini. Dia tuh ngomong, kamu ngapain sih pacaran-pacaran suka-suka sama orang yang gak jelas? Dia itu cuma pedagang sayur di pasar. Apa yang kamu harapkan dari dia? Emangnya kamu bisa hidup bahagia dengan dia? Kata si ibunya Hidayah. Ya nggak apa-apa lama. Dia juga kerjanya juga halal kok. Kerjanya juga bagus. Dia tuh juga nggak ngerampok, dia nggak mencuri. Dia cari uang halal. Terus apa salahnya? Apa salahnya dia bekerja menjadi tukang sayur? Kata si Hidayah membela si Ajis ini. Orang tuanya si Hidayah ini, ibunya si Hidayah ini memang keras wataknya. Apa yang dia mau itu seakan-akan orang lain harus menuruti. Apa perintahnya orang lain harus menuruti. Begitu juga dengan Hidayah. Apa maunya orang tuanya Hidayah, apa maunya ibunya Hidayah, Hidayah itu harus mau. Tapi Hidayah itu nggak mau bahwasannya harus meninggalkan si Ajis ini. Karena mereka tuh udah saling suka, saling sayang. Dan ayahnya Hidayah pun tahu bahwasannya anaknya berpacaran dengan seorang tukang sayur di pasar. Berbeda dengan ibunya, ayahnya itu justru ya support anaknya itu, support si Hidayah. Ya nggak apa-apa bahwasanya kalau Hidayah suka sama suka, senang sama senang ya nggak masalah. Semua kerjaan itu bagus kok, yang penting bukan mencuri dan merampok. Jadi apapun profesinya selagi itu halal ya menurut orang tuanya, menurut ayahnya Hidayah itu bagus. Hidayah merasa didukung, disupport oleh ayahnya. Dan ibunya Hidayah itu tidak bisa berbuat banyak karena apa, keputusan keluarga itu tergantung sama ayahnya si Hidayah ini. Ya walaupun sedikit agak ngomel-ngomel, sedikit agak cemberut, tapi ya apa udah jadi keputusan oleh ayahnya si Hidayah itu udah mutlak. Nggak ada yang bisa mengganggu gugat. Hingga akhirnya antara Hidayah dan Ajis pun diadakan acara pernikahan buat mereka. Mereka tuh menikah. Tapi sayangnya si Hidayah sama si Ajis ini menikahnya itu bukan menikah KUA. Dia tuh menikah secara siri atau menikah secara kiai saja, tidak tercatat oleh KUA. Mereka beralasan bahwasanya nanti apabila si Ajis ini udah punya uang, dia tuh pengen memberikan ya pernikahan yang bagus, pernikahan yang layak untuk si Hidayah. Dia itu ingin memanjakan Hidayah dengan hasil keringatnya sendiri kelak. Ya begitu, niatnya itu nanti akan diadakan acara pernikahan secara besar-besaran dan mewah setelah uangnya Ajis tuh terkumpul. Dan Hidayah pun menyanggupinya. Nggak apa-apa, sekarang kita nikah kiai saja, nikah secara siri saja. Apabila nanti udah punya uang, udah punya harta, ya tabungannya udah cukup, kita bikin acara pernikahan yang mewah. Dan rencananya pernikahan mereka ini yang udah direncanain itu tidak berjarak jauh. Ya mungkin beberapa bulan baru setelah tabungannya cukup. Nah, setelah acara pernikahan antara Hidayah dan si Ajis ini selesai, mereka itu sepakat mau tinggal di rumahnya si Ajis aja.
di rumah gubuknya Ajis. Mereka tuh nggak mau merepotkan orang tua, karena apabila si Ajis dan si Hidayah tinggal bersama keluarganya si Hidayah ini, pasti banyak sekali konflik, pasti banyak sekali hal-hal yang akan bergesekan di sana. Ditambah lagi orang tuanya si Hidayah, terutama ibunya itu ya sedikit agak keras. Pemikiran dia itu kadang nggak cocok dengan pemikirannya si Ajis. Jadi Hidayah nggak mau apabila nanti ada konflik di antara suami dan orang tuanya. Dan mereka akhirnya memutuskan untuk tinggal sendiri aja di gubuknya si Ajis. Nah, si Ajis sama si Hidayah itu ya tinggal bersama membangun keluarga ya adem ayem aja. Bahagia walaupun dengan kesederhanaannya. Setiap pagi Ajis tuh berangkat untuk dagang sayur di pasar. Dan Hidayah itu kerap datang ke pasar untuk membantu Ajis berdagang sayuran sambil membawakan makanan makan siang untuk si Ajis. Kadang tetangga-tetangga pasar yang jualan di sana itu merasa iri melihat kemesraan di antara si Ajis sama si Hidayah. Pengantin baru tuh kerap banget memperlihatkan kemesraan di depan mereka. Ditambah lagi kerjanya bareng. Si Hidayah kerap membantu si Ajis berjual. Pokoknya mesra lah di sana. Tapi naas kemesraan dan kebahagiaan Hidayah sama si Ajis itu tidak bertahan lama. Hingga beberapa bulan kemudian saat tabungan mereka sudah penuh dan ingin melanjutkan pernikahan yang benar, itu tiba-tiba orang tuanya si Hidayah, ayahnya si Hidayah itu mengalami kecelakaan kerja di tempat kerjanya. Jadi dia tuh kan mandor proyek. Saat dia ikut membantu-bantu saat pembangunan, tiba-tiba dia tuh mengalami kecelakaan hingga akhirnya dibawa ke rumah sakit. Hidayah pun yang mendengar kabar bahwasannya ayahnya masuk ke rumah sakit bersama si Ajis langsung datang ke rumah sakit itu. Sampainya di sana, orang tuanya, ayahnya si Hidayah itu dalam keadaan kritis. Dia tuh luka-luka, tertimpa material-material bangunan di tempat kerjanya itu. Ayahnya si Hidayah itu tidak sadarkan diri dalam keadaan semua berbalut perban, banyak luka-lukanya, dan di sana tuh udah ada ibunya si Hidayah sambil menangis di sampingnya. Hidayah dan ibunya itu pun saling berpelukan. Melihat keadaan ayahnya, orang yang tersayang itu dalam keadaan yang mengenaskan. Hingga tidak beberapa lama kemudian saat Hidayah dan suaminya si Ajis berada di rumah sakit, tiba-tiba ayahnya itu kejang-kejang dan akhirnya dinyatakan meninggal. Sebelum ayahnya meninggal, ayahnya itu bertitip pesan kepada si Hidayah bersama suaminya. Si Ajis itu harus menjaga istrinya dengan baik, menjaga anaknya dengan baik, jaga dengan segenap jiwa raga dan perlakukan dia secara baik. Begitu juga dengan Hidayah. Hidayah harus nurut kepada suaminya. Ayahnya berpesan kepada Hidayah bahwasanya harus menjaga ibunya, karena ibunya sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi setelah kepergian ayahnya itu. Hingga akhirnya setelah berpesan seperti itu kepada si Hidayah dan suaminya, ayahnya Hidayah pun dinyatakan meninggal. Kepergian ayahnya Hidayah itu sangat memukul keluarganya, terutama ibu dan si Hidayah itu sangat terpukul. Nah, setelah beberapa bulan kemudian, setelah kepergian ayahnya si Hidayah, keuangan ibunya Hidayah itu ya semakin menurun. Ya maklum saja, sekarang itu udah nggak ada lagi pemasukan. Yang dulu itu ya ayahnya Hidayah yang bekerja, yang mencari uang itu ya ayahnya si Hidayah. Sekarang setelah kepergian ayahnya si Hidayah, udah nggak ada lagi pemasukan. Orang tuanya ini, ibunya Hidayah itu bingung. Akhirnya dia pergi ke rumahnya si Hidayah dan Ajis itu. Saat itu si Ajis sudah berangkat kerja, udah berangkat ke pasar, udah jualan di sana. Sedangkan si Hidayah masih bersih-bersih, masih ya repot di rumah itu. Datanglah ibunya si Hidayah, masuk dia ke sana mencari si Hidayah. Nah, Hidayah yang mengetahui bahwasannya kedatangan ibunya, dia pun senang. Langsung menyuruh masuk, ayo bu, masuk bu, sini bu. Maaf ya, tempatnya kotor, tempatnya nggak rapi, tempatnya berantakan kayak gini, kata si Hidayah. Kesan pertama saat ibunya Hidayah masuk ke gubuknya si Ajis, itu kesannya tuh ya sedikit agak kumuh. Karena memang berbeda gubuknya si Ajis sama rumahnya orang tuanya si Hidayah. Rumahnya orang tuanya si Hidayah itu memang bagus, memang ya cukup mewah gitu. Sedangkan gubuknya si Ajis itu ya apa ala kadarnya aja, sederhana. Beda jauh. Ibunya pun menyindir, rumah kok kayak gini banget sih, jorok, kotor, kumuh kayak gini. Kamu kok betah? Kata si orang tuanya Hidayah ini, ibunya si Hidayah. Hidayah pun seakan-akan membela tempat tinggalnya suaminya itu. Ya nggak apa-apa lah bu, kecil kayak gini pun milik sendiri, bukan numpang, apalagi ngontrak. Ya saya cuma bisa mensyukuri tempat ini aja, kata si Hidayah. Oh iya bu, ada apa ya ibu datang ke sini? Kok tumben banget? Kata si Hidayah. Oh jadi begini, kedatangan ibu ke sini itu
ibu mau minta uang sama kamu. Setelah kepergian bapak kamu kan ibu nggak pernah mendapat lagi uang, nggak dapat lagi pemasukan karena nggak ada yang kerja. Jadi ya yang aku miliki, yang ibu miliki cuman kamu. Jadi ya ibu datang ke sini mau minta bantuan kamu. Bisakah kamu memberikan uang kepada ibu? Kata si ibunya Hidayah ini seakan-akan dia tuh minta jatah kepada si Hidayah. Emang berapa, Bu? Kata si Hidayah. Oh ya nggak usah banyak-banyak sih, 2 juta aja. Uang nominal 2 juta itu bukan uang yang sedikit bagi si Hidayah. Apalagi notabene si Ajis ini, suaminya Hidayah itu adalah seorang pedagang sayur. Uang dari mana 2 juta langsung dikasihin begitu aja? Hidayah pun terkejut. 2 juta, Bu. Wah, banyak banget. Emang buat apa, Bu? Ya, itu kan biasa uang yang dikasih orang tuamu, yang biasa dikasih oleh bapakmu. Dulu bapakmu tuh setiap bulan ngasih ke ibu, itu 3 juta. Itu juga uang buat makan, uang buat belanja ibu. Jadi ya karena ibu sekarang udah nggak punya siapa-siapa, ya ibu yang mintanya sama kamu. Karena dulu orang tuamu, ayahmu ngasih 3 juta, aku ya cuma minta sama kamu 2 juta aja. Nggak usah lebih. Kata si ibunya Hidayah ini, minta uang 2 juta kepada anaknya, seperti seakan minta uang belanja gitu loh, uang jatah hidupnya gitu loh kepada si Hidayah. Ya maaf, Bu, uang sebanyak itu ya saya nggak punya. Lagian kalau cuma buat makan ya itu uangnya udah terlalu besar, Bu. Kita kan hidup di desa, uang segitu banyaknya buat apa? Hidayah bersama ibunya sedikit agak panas di sana. Suasananya sedikit agak tegang. Mereka tuh saling beradu argumen. Uang sebanyak itu tuh buat apa? Sedangkan ibunya itu tetap bersikukuh. Dia tuh minta uang 2 juta jatah bulanan untuk dirinya kepada si Hidayah itu. Hingga akhirnya si Hidayah tuh ngomong, Bu, kalau uang sebanyak itu saya nggak bisa, Bu. Kalau saya pun bisa, pasti saya akan lakukan apapun untuk ibu. Untuk mendapatkan uang segitu banyaknya akan aku lakukan. Tapi ya maaf, Bu, sekarang saya nggak bisa melakukan apapun untuk itu, untuk keperluan ibu. Ibunya Hidayah itu sedikit agak kecewa mendengarkan penjelasan anaknya yang bahwa tidak bisa memberikan uang 2 juta itu. Apapun pasti kamu akan lakukan buat kebahagiaan ibu. Kata si ibunya bertanya kepada anaknya, iya apapun itu, Bu. Karena sudah jadi kewajiban aku untuk menjaga ibu, itu amanah dari ayah. Jadi apapun yang ibu inginkan demi kebahagiaan ibu, aku akan lakukan apapun. Tapi ya sekarang aku tidak bisa melakukan apa-apa. Kata si Hidayah. Hingga akhirnya orang tuanya itu, ibunya Hidayah pergi dengan tangan hampa tanpa membawa uang sepeser pun dari si Hidayah. Siang pun tiba. Hidayah seperti biasa datang ke pasar sambil membawa rantang berisi makan siang untuk suaminya di sana, si Ajis. Sampainya di sana, itu mukanya si Hidayah itu cemberut, ditepuk. Si Ajis pun mengerti, tahu bahwasanya ini ada yang tidak beres. Ditanyalah, sayang kamu kenapa? Kok mukanya kayak gitu cemberut? Apa ada masalah? Kata si Ajis, nggak apa-apa mas, cuman tadi ibu datang ke rumah. Ibu datang ke rumah, kok tumben? Ada masalah apa sampai ibu tuh datang ke rumah? Kan biasanya ibu paling malas kalau disuruh datang ke rumah kita, dan seumur-umur kita menikah, itu nggak pernah ibu datang ke rumah kita. Ya jadi ibu datang ke rumah kita tuh, dia tuh minta uang. Minta uang? Tanya si Ajis. Ajis sedikit agak terkejut. Nggak biasa-biasanya ibunya si Hidayah itu minta uang kepada si Hidayah. Orang tuanya si Hidayah, terutama ibunya itu gengsi berat. Dia tuh nggak mau minta-minta, apalagi dengan anaknya yang notabene dulu menikah dengan si Ajis itu sedikit agak bersih tegang, sedikit nggak merelakan. Dan sekarang datang minta uang. Ada apa ini? Ya uang buat apa? Tumben banget ibu minta uang kepada kita. Ya katanya sih sekarang kan bapak udah nggak ada pemasukan yang buat belanja, buat hidup ibu sudah nggak ada lagi, udah nggak ada pemasukan. Nah sekarang tuh kita diwajibkan untuk memberinya uang. Emang berapa nominal yang ibu mau? 2 juta mas per bulan. Ajis pun terkejut. Uang 2 juta buat seorang ibu tua gitu loh, buat hidup ibu tua buat apa? Uang sebanyak itu. Sedangkan si Ajis sama si istrinya itu 1 juta itu kadang sisa buat 1 bulan. Lah ibunya itu cuma sendiri di rumah, uang 2 juta buat apa? Ajis sedikit agak bingung. Tapi dia tuh nggak mau memperlihatkan rasa itu kepada si Hidayah. Takut si Hidayah malah kecewa dengan sikap suaminya itu. Ya udah deh, nggak apa-apa. Siapa tahu nanti uang tabungan kita yang rencananya buat ngadain acara pernikahan kita yang sempat tertunda itu ada sisa. Dan semoga dari sisa itu kita bisa bikin usaha kita semakin
besar lagi. Kata si Ajis memberikan ya respon baik terhadap si ceritanya Hidayah ini tentang ibundanya itu. Hidayah pun merasa bahwasanya ceritanya itu ditanggapi dengan baik oleh suaminya dan menemukan cara solusi yang diberikan oleh suaminya itu. Hingga akhirnya mereka pun berjalan seperti biasanya lagi. Dia bekerja, jualan sayur seperti pada umumnya, hari-hari yang seperti biasa. Nah, beberapa hari kemudian tiba-tiba tuh ibunya tuh datang lagi ke rumahnya sih Hidayah. Hidayah udah sempat harap-harap cemas. Ada apa nih ibu datang ke sini lagi? Ada apa lagi nih? Jangan-jangan dia tuh mau minta uang lagi kepada si Hidayah. Sedangkan sekarang Hidayah itu lagi nggak pegang uang. Datanglah ibunya masuk ke rumahnya si Hidayah itu. Oh silahkan bu, masuk bu, duduk. Disuruh duduk sama si Hidayah menyambut kedatangan si orang tuanya itu, ibundanya itu. Tapi beda, orang tuanya itu datang sambil membawa sedikit hadiah, parselan buah-buahan, sama sedikit kado untuk dirinya. Loh, ibu bawa apa itu? Kata si Hidayah. Oh ini hadiah buat kamu, kata si ibunya Hidayah. Hidayah pun bingung, kok tumben orang tuanya datang sambil membawa hadiah. Datang aja sambil senyum aja udah hal aneh, nggak cemberut aja udah hal aneh. Dan sekarang tuh udah baik, senyum sambil bawa hadiah buat Hidayah gitu loh. Lah ini siapa yang ngasih bu? Siapa orangnya? Kata si Hidayah. Heran siapa orang yang mau ngasih hadiah itu kepada si Hidayah. Oh jadi begini Hidayah, kemarin tuh ibu bertemu dengan teman ibu. Dia tuh pegawai balai desa dan tuh punya anak laki-laki yang suka sama kamu. Dan katanya ini hadiah buat kamu. Dia tuh pengen pendekatan dan kenal sama kamu. Hidayah bingung. Ini hadiah dari seorang pria, anaknya teman ibunya yang bekerja di sebuah balai desa. Punya anak dan anaknya tuh pengen kenalan dengan si Hidayah. Ya ini sedikit agak aneh apabila si Hidayah masih sendiri, masih perawan, masih gadis. Ya itu hal yang biasa. Tapi sekarang kan posisinya si Hidayah itu udah jadi istri orang. Kok masih dideketin sama seorang pria? Kan aneh. Dan ibunya sendiri yang mengajukan hadiahnya, memberikan hadiahnya kepada si Hidayah. Maksudnya apa ini bu? Hadiah dari pria? Apa yang terjadi? Kata si Hidayah bingung. Oh jadi begini Hidayah, pokoknya tuh ibu tuh mau kamu tuh bahagia, hidup kamu tuh seneng, nggak hidup di tempat seperti ini yang sempit, kotor, jelek, di gubuk yang kayak gini. Ibu tuh pengen kamu tuh tinggal di sebuah rumah yang layak, rumah yang mewah, nggak di rumah yang seperti ini lagi. Emang apa salahnya bu hidup di gubuk yang seperti ini? Aku merasa bahagia. Terus kalau aku hidup di rumah yang mewah, yang bagus, itu emang rumah siapa? Kata si Hidayah bingung. Ya ibu pengen kamu tuh menikah dengan anak teman ibu itu. Kata si ibunya. Ibunya itu seakan-akan tuh menjodohkan si Hidayah yang sudah menikah dengan anak temennya itu. Bu, aku tuh udah nikah. Aku tuh udah punya suami. Kenapa ibu menjodohkan aku yang udah bersuami ini dengan pria pilihan ibu itu? Apakah ibu nggak tahu aku udah punya suami? Kata si Hidayah itu bingung. Ya kamu kan cuma menikah secara kiai saja, bukan tertulis secara KUA. Jadi ya tidak ada masalah apabila kamu nanti itu nikah sama orang lain yang lebih pantas, lebih kaya daripada suami jelekmu itu yang miskin. Kata si orang tuanya Hidayah, menghina si suaminya Hidayah itu. Bu, maaf bu, aku nggak mau. Aku tuh masih suka, aku tuh masih sayang dengan suamiku. Aku tuh mau berbakti dan mau setia dengan dia. Aku nggak mau hubungan keluargaku tuh hancur karena keegoisan ibu aja. Kata si Hidayah melawan. Dia tuh ngelawan keinginan orang tuanya itu. Apa kamu lupa Hidayah? Pesan dari orang tuamu, pesan dari ayahmu. Kamu harus nurut dengan aku. Kamu harus membahagiakan diriku. Kata si orang tuanya Hidayah. Seakan-akan memberikan kartu asnya. Lah Hidayah pun nggak bisa berkutik apapun. Emang dirinya itu udah berjanji kepada ayahnya, mendiang ayahnya bahwasanya dia akan menjaga ibunya. Dan kemarin pun dia sudah ngomong bahwasanya apapun yang diinginkan selagi Hidayah bisa melakukan, dia akan melakukan apapun itu demi ibunya. Kata si Hidayah. Hidayah pun termenung bingung. Ini bagaimana lagi? Ibunya minta kayak gitu. Hidayah bingung. Pokoknya ibu, ini udah keputusan ibu. Kamu harus menikah dengan pria pilihan ibu dan kamu harus meninggalkan suamimu itu. Suami yang tidak berguna, kata si orang tuanya Hidayah. Kata ibunya Hidayah sambil meninggalkan Hidayah. Hidayah pun sedih. Dia melihat begitu banyak barang yang dibawa ibunya itu berada di rumahnya. Sambil dia tuh bingung bagaimana ia mengungkapkan hal ini kepada suaminya itu. Siang pun tiba. Seperti biasa si Hidayah membawakan makan siangnya suaminya ke pasar sambil membantunya di sana. Kok cemberut lagi kayak kemarin? Ada apa lagi ini? Kata si Ajis.
melihat istrinya datang dengan muka yang sedih itu. Nggak apa-apa kok mas, cerita aja nggak apa-apa, daripada kamu kayak gini, mending kamu cerita ada masalah apa lagi. Kata si Ajis, nggak apa-apa mas, tadi cuma ibu datang. Ibu datang lagi, terus ngomong apa? Kamu dimintain uang lagi buat dia? Enggak kok mas, ibu nggak bilang apa-apa, cuman ibu datang sambil membawa hadiah aja. Loh, kok tumben membawa hadiah? Ada apa ini? Apa kamu ini hari ulang tahun kamu? Aku kok lupa. Kata si Ajis. Ngertinya itu orang tuanya memberikan hadiah, membawakan hadiah untuk si Hidayah itu karena dia tuh ulang tahun. Enggak mas, itu cuma souvenir aja kok. Katanya tuh temennya si ibu itu habis pergi, terus itu dapat oleh-oleh. Katanya itu buat aku. Kata si Hidayah, oh ya udah deh, nggak apa-apa. Ajis pun tidak memperpanjang masalah itu lagi. Tapi si Hidayah pun tidak bisa menutupi muka sedihnya itu. Hingga malam harinya saat hendak tidur, Ajis ngomong lagi. Sebenarnya ada apa? Ceritakan saja. Ada masalah apa? Dari siang sampai malam, kamu tuh mukanya sedih terus. Nggak seperti biasanya. Bahkan kamu tuh nggak ceria. Nggak senyum sedikit pun. Ada apa? Tanya si Ajis. Jadi begini mas, tadi ibu datang ke sini sambil membawa hadiah ini. Katanya tuh aku mau dijodohkan dengan pria lain. Loh? Dijodohkan? Bukannya kamu udah menikah dengan aku? Kata si Ajis. Dia tuh terkejut mendengar mertuanya ingin menikahkan anaknya dengan pria lain. Padahal dia tuh udah menikah dengan si Ajis. Ya begitulah mas, aku juga bingung. Tapi ibu tuh bilang, bukannya aku tuh dulu pernah berjanji kepada mendiang ayah bahwasanya apapun kebahagiaan ibu akan aku lakukan. Aku berjanji untuk menjaga ibu. Itu yang aku lakukan mas. Aku tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Aku bingung harus berbuat apa. Kata si Hidayah. Ajis pun mencoba untuk mentransfer, untuk memproses semua data yang ia miliki, yang ia dapatkan dari ceritanya si Hidayah ini, istrinya. Nah, si Ajis pun berpikiran, ya sudahlah, kita besok datang ke rumahnya si ibu aja. Kita ngomong baik-baik ke sana, menjelaskan bahwasannya hal itu tidak mungkin terjadi, karena kamu sudah menjadi istriku, kata si Ajis. Nah, pada keesokan harinya, saat pagi hari, Ajis dan Hidayah itu datang ke rumah ibunya. Sampainya di sana, dia tuh disambut dengan muka cemberut khas dari ibunya si Hidayah itu. Mereka pun datang bersalaman, salaman dengan mertuanya itu. Ada apa ini? Ada niat apa kalian datang ke sini? Kata ibunya si Hidayah. Apa kamu udah rela melepaskan Hidayah untuk menikah dengan pria lain? Kata si ibunya Hidayah ini. Seakan-akan kedatangannya si Ajis dan si Hidayah ke sana untuk merelakan si Hidayah, untuk melepaskan si Hidayah itu menikah dengan pria lain. Enggak bu, kami datang ke sini untuk menjelaskan bahwasannya Hidayah tidak mungkin untuk menikah dengan pria lain. Kami sudah menyiapkan acara pernikahan kita yang sempat tertunda. Dan secara Islam kami udah sah menjadi suami istri, kata si Ajis. Allah, pernikahan kalian kan tidak tercatat oleh KUA. Jadi ya menurut saya si Hidayah pantas hidup dengan pria yang lebih baik daripada kamu. Daripada Hidayah hidup dengan kamu, hidup dengan kemiskinan, tidak bahagia, mending dia menikah dengan pria pilihanku yang lebih kaya, lebih mapan daripada kamu. Kata si orang tuanya Hidayah ini, kata ibunya Hidayah. Maaf bu, menurut saya Hidayah sudah cukup bahagia kok dengan saya. Apabila ibu tidak percaya, tanyakan saja kepada si Hidayah. Iya bu, kami sudah merasa bahagia dengan sederhanaan kami. Kami hidup bahagia walaupun dengan kekurangan dan kesederhanaan. Jadi ibu nggak perlu untuk melakukan hal-hal itu. Tidak perlu menikahkan aku dengan pria lain. Karena kebahagiaanku sudah berada dengan Mas Ajis. Kata si Hidayah menjelaskan. Kamu itu bodoh. Kenapa kamu menikah dengan pria yang seperti itu? Menikah dengan pria yang miskin. Terus bagaimana dengan ibu? Apa kamu sanggup untuk memberikan uang jaminan tiap bulannya? Terus bagaimana dengan ibu untuk makan? Sedangkan kamu sendiri, ibu minta 2 juta aja nggak sanggup. Bukankah kamu sudah berjanji dengan mendiang ayahmu Hidayah bahwasanya kamu akan melakukan apapun demi kebahagiaan ibu? Dan kamu sudah berjanji akan menghormati semua dan segala keputusan dari ibu. Kenapa kamu sekarang melawan? Kata ibunya itu. Seakan-akan menyudutkan si Hidayah hingga Hidayah tidak bisa berbuat banyak dan ngomong apapun. Maaf bu, intinya saya sebagai suaminya Hidayah tidak merelakan Hidayah untuk menikah dengan pria lain. Terserah ibu mau ngomong apa. Akhirnya Ajis dan Hidayah pun pergi dari rumahnya ibunya Hidayah itu. Dia pergi ke rumah. Nah, sesampainya di rumah, Hidayah dan si Ajis pun bingung. Setelah kita melakukan hal ini, apakah ibu akan berhenti dengan niatnya itu? Tanya si Hidayah. Aku tidak tahu. Setauku ibumu itu memang keras kepala. Dan apa yang ia minta, segala permintaannya itu
Dia tuh seakan-akan memaksa orang di lingkungannya itu harus menuruti apa keinginannya. Jadi ya kita semoga saja berdoa, semoga ibumu sudah tidak akan melakukan hal-hal gila lagi, kata si Ajis itu. Hingga akhirnya Ajis pun berangkat bekerja pada siang hari itu. Nah, tidak lama kemudian setelah kejadian itu, beberapa hari kemudian, ibunya Hidayah datang ke rumahnya si Ajis. Saat itu seperti biasa, Hidayah berada di rumah sendirian. Ibu, ada apa Bu datang ke sini? Kata si Hidayah. Nggak apa-apa, sekarang kamu ikut ibu yuk. Loh, ikut ibu? Emang kenapa Bu? Ada apa? Tanya si Hidayah bingung. Pria itu sudah tidak lagi mau menunggu. Pokoknya kamu harus ikut ibu sekarang. Paksa ibunya. Hidayah pun seakan-akan menolak ajakan ibunya itu. Dia tuh menolak, nggak mau dia. Tapi karena tangannya terus ditarik, hingga akhirnya Hidayah pun mau mengikuti ibunya itu karena dipaksa. Nah, di pasar, Ajis tuh merasa nggak nyaman. Ada sesuatu hal yang salah. Kenapa sampai siang si istrinya itu nggak sampai-sampai? Biasanya jam segini itu istrinya tuh sampai di pasar sambil membawakan rantang. Tapi hal ini kok aneh. Dia tuh takut, khawatir, ditambah lagi perasaannya nggak enak. Makin menduga-duga hal yang tidak diinginkan. Hingga akhirnya Ajis pun memutuskan untuk pulang. Dia menutup kiosnya lebih awal. Sesampainya di rumah, ternyata benar. Istrinya nggak ada di rumah. Rumahnya tuh kosong. Dia tuh bertanya kepada tetangga sebelah, lihat Hidayah nggak Bu, istri saya? Kata si Ajis yang kebingungan. Oh, tadi saya lihat ibu Hidayah itu ditarik sama ibunya. Nggak tahu kemana, kayaknya dia tuh disuruh pulang deh, kata tetangganya. Ajis pun udah harap-harap cemas. Pasti ada hal yang tidak beres. Pasti Hidayah disuruh ngapa-ngapain ini. Hingga akhirnya Ajis memutuskan untuk menyusul ke rumahnya Hidayah. Nah, sesampainya di rumahnya Hidayah, di rumah orang tuanya Hidayah, Ajis tuh bingung. Kenapa di rumahnya ibunya Hidayah ini banyak kursi-kursi hajatan? Ada tenda-tenda hajatan. Ada apa ini? Ajis tuh pikirannya udah kemana-kemana. Dia langsung menerobos masuk aja. Sesampainya di ruang tamu, dia tuh ditemukan oleh ibunya Hidayah. Ngapain kamu kesini? Kamu nggak usah ikut campur, kata ibunya Hidayah. Apa maksudnya ini Bu? Di mana Hidayah? Di mana istriku? Sekarang Hidayah masih didandani, dia masih dipakaikan baju pengantin. Jadi kamu tuh nggak usah ikut campur lagi. Ajis yang mendengarkan bahwasannya istrinya sedang didandani menggunakan baju pengantin, dia pun langsung udah nggak karuan. Dia langsung menerobos masuk aja. Padahal udah dijaga sama ibunya itu. Sampailah di kamarnya Hidayah. Di sana si Hidayah lagi dihiasin, lagi di make upin. Melihat kedatangan suaminya, Hidayah pun menangis. Mas, aku terpaksa melakukan hal ini Mas. Maafkan aku Mas. Aku dipaksa oleh ibuku. Kamu nggak perlu melakukan hal ini Hidayah. Kamu tuh nggak salah, kata si Ajis. Kamu tuh dipaksa, kamu nggak harus melakukan hal ini. Kamu bisa menolaknya, kata si Ajis. Apa maksud kamu ngomong kayak gitu Ajis? Biarkan dia dengan pilihanku. Pria yang lebih baik daripada kamu. Daripada hidup dengan kamu, hidup di sebuah rumah yang kecil. Hidayah pantas mendapatkan hal yang lebih daripada kamu, kata si ibunya Hidayah. Ajis pun tidak bisa berbuat banyak di sana. Dia pun ngomong dengan Hidayah, kamu tenang aja, kamu sabar saja. Aku pasti akan melakukan sesuatu agar pernikahan kamu gagal, kata si Ajis. Hingga Ajis pun pergi. Sebelum Ajis pergi, dia tuh melihat sosok pria yang berada di belakang ibunya si Hidayah itu. Pria yang akan dinikahkan dengan si Hidayah. Ternyata pria ini tuh memang berwatak jahat. Dia tuh memang punya niatan memisahkan atau merebut Hidayah dari si Ajis. Kamu tuh memang nggak pantas buat dia Ajis, mending kamu pergi saja sana. Hidayah itu lebih pantas dengan aku. Hidupnya Hidayah pasti akan lebih sejahtera, lebih terjamin dengan aku. Karena aku punya segalanya, kata seorang pria itu. Si Ajis pun tidak mau terprovokasi di sana. Dia cuma melirik ke arahnya si pria itu. Hingga akhirnya Ajis pun pergi. Tidak lama kemudian setelah Hidayah menggunakan baju pengantin yang cantik, setelah dihias dan di make up, bersanding di pelaminan bersama seorang pria. Saat menunggu kedatangan penghulu, tiba-tiba penghulu itu datang. Tapi kedatangan penghulu itu bersama si Ajis. Melihat kedatangan penghulu bersama si Ajis, mereka pun shock, bingung yang melihatnya. Ada apa ini? Kata ibunya si Hidayah. Jadi mana mempelai pengantinnya? Kata si penghulu itu. Ibunya Hidayah pun menunjuk Hidayah bersama seorang pria ini yang dijodohkan bersama Hidayah. Penghulu itu bertanya kepada dua mempelai itu, apa kalian suka sama suka? Kata penghulu itu, tidak Pak, mereka tidak saling mencintai. Hidayah masih menjadi istriku, masih sah menjadi istriku secara agama, kata si Ajis. Penghulu itu bertanya kepada si Hidayah, apa benar seperti itu? Iya Pak, aku masih menjadi istrinya Mas Ajis, aku masih menjadi istri sahnya dan kami hubungannya masih baik-baik saja. Aku belum diceraikan oleh Mas Ajis, kata si
Hidayah menjelaskan bahwasanya dia masih menjadi istrinya si Ajis. Orang tuanya Hidayah, ibunya Hidayah pun greget gitu loh, jengkel, marah dia. Di hadapan semua orang malah anaknya sendiri bilang bahwasanya dia masih menjadi istrinya si Ajis. Acara pernikahan itu pun terancam gagal. Penghulu itu tidak mau menikahkan si Hidayah bersama laki-laki itu karena mereka tidak saling suka sama suka, cinta sama cinta. Ditambah lagi Hidayah masih berstatus suami istri dengan si Ajis. Penghulu itu pun tidak mau. Hingga Ajis pun ngomong, "Maaf Pak, jika memang di antara mereka tidak bisa menikah, biarkan saya menikahi istri saya. Karena saya belum menikahi istri saya secara sah di depan KUA. Dan saya membawa berkas-berkasnya." Ternyata si Ajis itu pulang sambil membawa berkas-berkas yang ingin dia sampaikan ke KUA. Berkas-berkas syarat untuk menikahi si Hidayah ini. Dan diceklah berkas-berkas itu oleh Pak Penghulu. Dan ternyata berkas-berkasnya lengkap. Dan ditanya apakah Hidayah berkenan untuk menikah dengan si Ajis. Tidak pikir panjang, Hidayah pun langsung mau. "Iya, aku mau Pak. Saya mau menikah dengan Mas Ajis." Yang niat awal acara pernikahan itu diperuntukkan Hidayah bersama laki-laki itu. Justru terbalik, sekarang Hidayah menikah dengan si Ajis. Karena Hidayah dan Ajis itu belum dinyatakan secara sah, secara agama dan secara hukum. Dengan bawanya surat-surat dan berkas-berkas yang udah disiapkan oleh si Ajis, hingga akhirnya Ajis pun dinikahkan dengan si Hidayah secara sah di mata hukum. Hingga akhirnya orang tuanya si Hidayah itu tidak bisa berbuat banyak lagi karena berkas-berkas yang udah dibawa oleh Ajis itu lengkap. Dan akhirnya Ajis dan Hidayah menikah secara hukum, sah di mata hukum. Nah, begitulah kisah dari salah satu subscriber kita. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah-hikmah dan nilai penting di dalamnya yang bisa kita jadikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagi kalian yang pengen komen-komen terus memberikan kritik dan saran yang membangun untuk fakta kehidupan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Dan bagi kalian semua yang punya kisah-kisah unik, kisah-kisah menarik yang ingin dibawakan oleh fakta kehidupan, kalian bisa kirimkan lewat WA ataupun Instagram di bawah ini. Tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, dan tunggu video-video berikutnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.